Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Pujati dari kelas Ekonomi Syariah akan menerangkan mengenai urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah urutan ayat dalam Al-Quran. Ayat dari bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tanda, alamat, atau bukti. Kemudian ayat menurut istilah itu adalah kalam Allah yang berisi bacaan dan terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat yang sempurna yang memiliki permulaan dan juga memiliki akhiran. Jumlah ayat dalam Al-Quran itu masih diperselisihkan. Dari Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa ayat dalam Al-Quran ini terdiri dari 6.616 ayat. Sedangkan dari pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran itu terdiri dari 6.614, ada yang menyebutkan lagi 6.613. Dari keterangan yang paling masyhur itu adalah terdiri dari 6.666 ayat. Sedangkan dari urutan ayat dalam Al-Quran ini bersifat tauqifi, yaitu berdasarkan ketetapan dari Nabi dan tidak ada permasalahan dalam persoalan ini. Kemudian yang kedua adalah urutan surat dalam Al-Quran. Surat dari bahasa itu berarti kedudukan, sedangkan menurut istilah itu adalah kumpulan dari beberapa ayat, sehingga tidak ada surat yang hanya terdiri dari satu ayat saja. Minimal itu adalah surat itu terdiri dari 3 ayat, misalnya adalah surat Al-Kautsar. Kumpulan dari beberapa ayat ini itu memiliki permulaan dan juga memiliki akhiran, sehingga kalau surat tidak memiliki permulaan dan juga akhiran maka tidak bisa disebut sebagai surat. Mengenai penamaan surat ini tidak ada kesepakatan dari para ulama atau sarjana muslim mengenai penamaan 114 surat dalam Al-Quran. Walaupun tata urutannya itu sudah ditetapkan melalui mushaf dari Utsmani, tetapi tidak ditemukan kejelasan juga mengenai kapan munculnya nama-nama dari surat-surat dalam Al-Quran ini. Dari beberapa pendapat mengemukakan bahwa adanya penamaan ini itu setelah adanya kodifikasi Al-Quran. Jadi setelah kodifikasi Al-Quran itu muncullah nama-nama dari surat Al-Quran seperti itu ya. Kemudian mengenai urutannya, urutan surat dalam Al-Quran itu para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama itu urutan Al-Quran itu berdasarkan sifat tauqifi yang ditetapkan oleh Rasulullah yang langsung dari malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu melalui ijtihad para sahabat. Jadi di sini itu para sahabat itu berbeda pendapat mengenai penataan mushafnya. Seperti Ali, dia itu menata atau urutannya itu berdasarkan nuzulul Qurannya. Kemudian Ibnu Mas'ud ini berdasarkan surat yang pertama itu adalah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Beda lagi dengan mushaf dari Uhai, beliau urutannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah menyebutkan bahwa sebagian surat itu tertibnya itu berdasarkan tauqifi, tetapi sebagiannya lagi itu berdasarkan dari ijtihad para sahabat. Jadi tidak semuanya tauqifi atau semuanya ijtihad sahabat, tetapi sebagiannya itu adalah dari tauqifi dan sebagiannya lagi dari ijtihad para sahabat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Anfal dan juga At-Taubah. Alasan tidak dituliskannya basmalah dalam surat At-Taubah itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah menurut kebiasaan dari para bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu mempunyai kebiasaan bahwa dia tidak menuliskan bacaan basmalah dalam surat yang berisi pembatalan janji. Dalam surat At-Taubah ini adalah berisi mengenai pembatalan janji, sehingga para bangsa Arab tidak menuliskan bacaan basmalah dalam surat At-Taubah. Kemudian alasan yang kedua itu dari perkataan dari sahabat Utsman bahwa surat Al-Anfal ini lebih dulu turun daripada surat At-Taubah. Tetapi keduanya ini memiliki kemiripan dari segi isinya, sehingga
dikatakan bahwa At-Taubah ini bagian dari surat An-Anfal karena keduanya itu memiliki kemiripan dari segi isinya seperti itu. Tetapi dalam penulisannya sahabat Utsman ini adalah memisahkan di antara kedua dari surat ini dengan cara tidak menuliskan basmalah dari awal surat At-Taubah karena menganggap bahwa surat At-Taubah ini adalah bagian dari surat Al-Anfal seperti itu ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.